Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Amin dari Serang. Toyota Avanza Veloz 1.3 tahun 2017 transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara inspeksi unitnya. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Karena semuanya mobil yang dipesan di channel ini kita bantu untuk rapi-rapihnya sampai tidak ada PR. Jadi pastinya ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan akan ada perbedaan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh. Krom-kromnya juga masih pada baik. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisinya saat ini baret-baret halus ada. Baret luka tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh. List kromnya masih pada baik. Di grill ini juga kromnya masih pada baik. Overall bumper depan ini sih sebenarnya tidak ada pecah parah. Tapi ada beberapa yang luka tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna satu panel, satu bumper dicat ulang. Hitungannya 500.000 satu panel. Fog lamp bagian kiri utuh. Krom-krom listnya juga masih pada baik. Headlamp bagian kiri sama. Kanan kiri semuanya utuh, tidak ada yang pecah. Kap mesin kondisi catnya baik. Baret halus bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalan catnya dengan alat coating thickness 90,8 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi catnya baik, tidak ada yang lecet parah. Jamur bisa hilang dipoles. Pecah, bengkang itu tidak ada. Dan untuk produksi ban di tahun 2017 masih bawaan dari pabrik. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2017 sudah expired. Dan ketebalan di 5,45 mm. Untuk ketebalan sih masih lumayan baik. Tapi karena sudah kadaluarsa, jadi saran saya diganti untuk ban depan kanan ini. Untuk merek Bridgestone 15 inci seperti ini harganya di 800 ribuan. Liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan. Fender depan kanan ini kondisi catnya baik, hanya di bagian antara bumper dan fender ya, dia gapnya kurang rapat. Ini masuknya jika mau dicat ulang, bumper depan ini masuknya satu panel, bisa sekalian dirapikan, dirapatkan gapnya. Emblem dual VVTi komplit dan pernah dicat ulang untuk spakbor depan kanan ini. Tapi tidak ada ketebalan yang tinggi. Nilainya saya akan ukur dengan alat coating thickness 133 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini catnya masih ori, mika hasennya utuh. Dan untuk pilar-pilar ini catnya masih original. Ini nilainya di bawah 100 mikron. Bagian atas juga sama, masih original. Roof rail kondisinya utuh, antena juga utuh. Bagian atas ini ada jamur, bisa hilang dipoles, tidak ada lecet. Ban belakang bagian kanan.
Sama, produksi di tahun 2017. Ketebalannya sama rata, 5 mm lebih, tapi sudah expired, sudah kadaluarsa. Baiknya diganti juga untuk ban belakang kanan ini. Velg catnya original, tidak ada lecet parah. Untuk velg baik, bisa dilewat. Dan untuk pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk ampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan ini kondisi catnya baik, pintu belakang kanan sama kondisi catnya baik. Hanya di sela-sela pintu ya, ada yang luka, tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna dicat ulang. Beberapa pintu bagian kanan ini ada yang original dan ada yang pernah dicat ulang. Yang pernah dicat ulang bagian pintu belakang kanan satu kali saja, masih tipis, tidak ada dempul tebal. Nah, di bagian pintu driver masih ori, masih di bawah 100 mikron nilainya. Untuk semua pilar A, pilar B, pilar C utuh, ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena catnya masih original, sealer, pintu juga utuh. Jadi jelas bagian samping kanan ini tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena sudah kita ukur ketebalan catnya. Yang pernah dicat ulang juga hanya tadinya lecet kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras pastinya akan ada dempul tebal dan sealernya tidak akan utuh. Dan mobil ini utuh. Ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Cover chrome-nya juga masih baik, emblem semuanya komplit di bagasi ini. Bagasi belakang ini juga catnya kondisinya baik dan masih original. Sudah dapat rear wiper, ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, cover chrome-nya juga masih baik. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Reflektor bagian kiri utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Jika kita lihat lebih detail di sini ada yang luka, tidak bisa dipoles di bumper belakang dan di bagian kanan. Untuk pecah parah sih tidak ada, tapi jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian belakang kanan utuh, bagian kiri sama utuh, sudah di cover, karpet originalnya ada di dalamnya. Ban serep posisi di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,18 mm, masih layak dipakai untuk ban serep. Sealer bagasi belakang ini utuh. Nah, di sini ada yang lecet. Ini hitungannya nanti dicat ulang jika ingin ada pengecatan di mobil ini bisa sekalian. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya masih original, sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2017, bawaan dari pabrikannya. Ketebalan masih 5 mm, tapi sudah expired. Jadi baiknya diganti untuk ban belakang kiri ini juga. Kemudian velg rata-rata catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Ampas rem sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Bagian belakang kanan kiri masih bagus. Fender belakang kiri sama kondisinya, ada yang lecet-lecet seperti ini, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang lagi. Pintu belakang kiri baret halus bisa hilang dipoles dan sudah pernah dicat ulang untuk pintu belakang kiri ini, tapi ketebalan masih baik 126 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Yang original ada di pintu bagian depan kiri. Ini 80,5 mikron, masih original, masih di bawah 100 mikron. Namanya cat original ya, ada yang luka-luka. Jika ingin mulus total dicat ulang lagi.
Spion bagian kiri sudah pernah dicat ulang, dan untuk mikasennya bagian kiri ini ada yang lecet, tapi belum pecah sih, artinya belum masuk air. Tapi jika ingin diganti pun bisa, 200.000 sama pasang. Spakbor depan kiri, kondisi catnya bagian sela-sela bumper yang kurang rapih, jadi hitungannya jika mau dicat ulang sekalian. Dan masih original untuk spakbor depan kiri ini. Nah ini nilainya masih di bawah 100 mikron. Emblem VVTi kanan kiri komplit. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2017, sama rata, ketebalan 5 mm lebih. Jadi mobil ini keempat ban bawaan dari pabrikannya. Dan jika mobilnya kilometernya rendah, itu masuk akal karena ban saja dari tahun 2017 ketebalan masih 5 mm. Dan mobil ini kilometernya rendah, jadi masuk akal. Dan karena ban itu pemakaiannya 4-5 tahun sudah expired, sudah kadaluarsa, jadi baiknya diganti. Untuk jenis ban Brixton 15 inci harganya 800.000, jadi kali 4 3,2 juta jika mau diganti semua. Velg rata-rata kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang, bisa dilewat untuk bagian velg. Kemudian untuk liner fender bagian kiri utuh, dan untuk kampas rem bagian kanan kan tadi tebal ya, bagian kiri juga pasti tebal karena siap diganti itu satu set. Jadi untuk kampas rem bagian depan, belakang semuanya layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Namanya juga mobil bekas dipakai. Ada yang lecet di bumper, kemudian di sela-sela pintu. Saya hitung ada 5 panel, lumayan banyak. Di bumper, kemudian di pintu, di sela-sela dalam pintu juga ada, bagasi belakang. Jika ingin dicat ulang 2.500.000, semuanya keliling sampai ke detail-detail velg yang luka itu dicat ulang. Tapi jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, ya sebenarnya overall masih enak dilihat. Artinya ini bukan PR fatal. Lumayan jika mau dilewat, mengurangi budget. Untuk nyalon perlu ada beberapa yang baret halus, jamur di bagian atas, itu bisa hilang di salon, dipoles. Untuk jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini yang original catnya banyak di kap mesin, pilar-pilar, atap, bagasi, beberapa pintu. Yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalannya masih baik, hanya pernah ada lecet kemungkinan kemudian dicat ulang. Jadi hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Toyota Avanza Veloz mesinnya ada 2 macam. Pertama 1300 cc dan 1500 cc. Dan mobil ini varian yang 1300 cc. 4 silinder dual VVTi, tenaganya 96,5 PS, torsinya 120 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya jelas masih bagus. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti. Cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Selas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, selas roda bagian kanan juga kering. Ini hasilnya. Tidak ada yang minta waktu yang diganti. Untuk packing dan seal masih aman. Ini ya, karter mesin, selas roda kanan kiri, semuanya kering.
Mobil ini kilometernya 59.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada catatannya. Nanti di kilometer 61.000 ganti oli mesin berikutnya. Masih pas di takarannya, olinya masih merah. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 75,5%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya sesuai nanti di kilometer 61.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek ada dipstick olinya. Nah ini olinya masih merah pas di takarannya. Kita akan tes. Agak sulit posisinya karena di belakang. Oli transmisi otomatis ini tidak ada catatannya. Di buku servisnya juga saya lihat di kilometer 50.000 biasanya di flashing itu tidak ada. Olinya sih masih bagus 46,7%. Tapi saya sarankan kepada pemesan diganti karena tidak ada catatannya. Takutnya di kilometer 50.000 tidak di flashing, tidak dikuras. Untuk penggantian oli transmisi otomatis ke bengkel resmi flashing itu di 850.000. Baiknya diganti agar pemesan nantinya tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Akan dicatat nantinya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DO3. Kita akan sesuaikan di DO3. Ini ya, sudah di 2,4%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru. Artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Baik yang dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem itu di 250.000. Aki menggunakan aki 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. CCA 300 karena ampernya kecil. Please white. Good, masih bagus sekali. Meskipun tidak ada histori penggantiannya, tapi kita punya alat ini, jadi jika memang soak, minta waktunya diganti, di sini akan menunjukkan replace. Dan hasil tesnya masih bagus, masih layak dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, peredam ini juga masih bawaannya, stiker ini juga tanda-tanda mobil kilometer rendah masih ada, biasanya sudah hilang kena panas. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Fabriknya masih original, kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Dan di bagian ini ada yang bule, bekas tangan, lecet. Ini wajar ya, materialnya memang yang kurang bagus. Daihatsu Ayla, Agya itu biasanya seperti ini. Biasanya saya cat 4 pintu, semuanya 200.000. Tapi saya lihat hanya bagian ini saja, yang lainnya masih baik. Ini bisa sekalian nanti kalau dicat ulang mobil ini, bisa sekalian dicat ulang. Dan kaca film bagian driver ini ada yang lemnya sudah agak ngelupas ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera. Nah ini. Satu kaca film hitungannya 100.000 juga mau diganti. Koridonya, autonya masih aktif. Nah di bagian ini juga ada lecet bekas kaki ya, kaki naik ke atas. Ini juga hitungannya dicat ulang jika mau ada pengecetan di mobil ini sekalian. Dan kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri ada yang lecet juga sama di lem-lemnya. Power window-nya aktif. Hitungan jika mau diganti tadi ya, hitungannya 100.000. Dan bagian bagasi belakang. Di sini juga ada yang lecet juga sama, lemnya ngelupas. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan, tapi pas waktu inspeksi saya videokan kepada pemesan. Jadi 300.000 jika mau diganti semuanya. Bagian kanan kaca filmnya baik, power window-nya aktif. Jika mau diganti semuanya, merek-merek biasa itu di 500.000. Ada yang lumayan bagus, mereknya di 850.000. Jadi tergantung pemesannya.
atau mau 3 kaca film yang rusak ini saja juga tidak masalah. Untuk electric mirror semuanya aktif, bagian kiri aktif, bagian kanan kiri semuanya aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh, bagian handle-nya juga masih baik bagian kiri. Kemudian plafon bagian depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya masih original, fabric, dan kondisinya masih baik sekali, tidak ada yang cacat. Bagian driver ini juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Karpetnya bawahnya sudah di cover, originalnya ada di dalamnya. Inilah door trim bagian belakang kanan. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Handle masih pada baik, hanya bagian driver yang sudah bule. Sepertinya jarang ada yang duduk di belakang ini. Bagian kiri juga sama, masih baik door trimnya. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian belakang ini juga kondisinya baik. Lampu-lampu kabin semuanya masih aktif. Jok baris kedua ini fabric, masih original dan kondisinya tidak ada yang cacat, masih baik sekali. Di sini ada 2 buah cup holder, masih bagus. Agak sulit bukanya ya. Nah, masih baik. Kemudian untuk trim bagian belakang kanan utuh, tidak ada yang cacat. Joknya baris ketiga ini juga sama, masih original. Kemudian trim kanan kiri tidak ada yang cacat, kondisinya baik sekali. Nah, ini karpet lantainya, yang orinya itu di dalamnya. Nah, ini orinya, ini coveran dan masih baik, masih layak. Plafon bagian baris ketiga ini kondisinya utuh, hand grip utuh, seat belt juga sampai belakang dapat. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Besi-besi di bawah jok tidak ada karat. Di atas dashboard ini juga sama, tidak ada karat. Ini besi-besi di bawah jok tidak ada karat. Di atas dashboard tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga masih pada ada ya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 2.976.000. Berikut dengan SW DKL-LJ totalnya di 3.400.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 8 2023. Mepet ya. Bulan depan plat 2025. Kemudian mobil ini masih tangan pertama dari baru. Kelengkapannya faktur juga masih disimpan. Keaslian juga sudah kita cek, semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 59.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus sekali. Kulit jeruk, kenceng, tidak ada yang cacat. Emblem Toyota di setir ini juga chrome-nya masih bagus sekali. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Mobil ini servis record. Histori servisnya dari tahun ke tahun itu ada. 2017, 2018. Semuanya tercatat kilometernya. 2021 di kilometer 42.000. Semuanya ada histori servisnya. Jadi mobil ini bisa dikatakan servis record karena histori servisnya itu jelas, track recordnya itu ada. Jadi jelas kilometernya original jika mobilnya servis record seperti ini. Selain buku servis, manual book juga masih disimpan. Dan untuk catatan ganti oli berikutnya hanya ada oli mesin 61.000, kedepannya ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada itu histori penggantian oli transmisi otomatis. Di buku servis juga di tahun 2021 tidak ada. Memang untuk pertama kali ganti oli transmisi otomatis flashing itu di kilometer 50.000. Ketemu lagi nanti di kilometer 100.000. Jadi baiknya dikuras saat ini. Untuk kuras ke bengkel resmi flashing itu di 800
50.000. Dan untuk indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS, electric power steering, semuanya nyala ketika belum saya nyalakan mesinnya. Kita akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi juga kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya juga aktif, airnya juga masih hidup. Dan untuk wiper belakang juga aktif. Ngipasnya semuanya wipernya masih bagus. Kemudian ventilasi AC bagian kanan ini masih baik kondisinya. Dashboard tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri kondisinya baik. Laci kondisinya baik. Ventilasi AC bagian tengah ini kondisinya baik. Head unit aktif. Inputnya sudah ada DVD, kemudian USB dan aux. Head unitnya masih aktif, masih bawaannya. Lampu hazard aktif. Untuk lampu-lampu semuanya aktif. Fog lamp, lampu depan, lampu belakang semuanya sudah kita cek, semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 30,6 derajat Celcius ya. Kita akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2,2. Bagus. Sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika tidak dingin AC-nya itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Saya sudah sering review mobil yang AC-nya tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Dan saat ini sudah dapat di 25,5 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Nanti AC belakangnya juga saya akan perlihatkan. Di paling bawah sini ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girate 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Dan untuk transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya masih normal, masih baik kondisinya. Parking brake mechanical masih pendek. Tandanya kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Laci-laci ini juga masih pada baik. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih baik. Hand grip semuanya keadaannya fungsinya masih baik. Sun visor masih plastikan. Ada vanity mirror. Lampu baca ini juga aktif. Spion tengah kondisinya keadaannya masih baik. Sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih bagus. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,8. Bagus. Suhunya sudah dapat di 23,5 derajat Celcius. Jadi jelas AC belakangnya juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Amin dari Serang. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih stabil. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan yang seperti itu kita hindari. Unit seperti inilah yang masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di angka 158 juta. Pemesan sendiri yang cari infonya di marketplace Facebook. Yang turun ke lokasi yang saya inspeksi, itu kami yang inspeksi unitnya. Jadi mobil ini langsung dari pemesan sendiri. Pemesan sendiri nawar langsung ke ownernya. Jadi yang seperti itu juga bisa, misalnya Anda punya referensi sendiri unitnya, kami yang akan inspeksi. Yang seperti itu juga bisa. Kemudian unit dari kami infonya misalnya. Kemudian pemesan
yang akan nawar langsung ketika pas waktu transaksi juga bisa. Jadi kita semuanya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Mobil ini berikut dengan total rapi-rapi, kemudian jasa di 171.800.000 lah kira-kira. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Avanza Veloz 1.3 tahun 2017, dana aman saat ini, siapkan dana di 170 juta sampai 175 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Biasanya ada saja, jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada saja yang perlu dirapikan. Makanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya merapikan bodi kan 2.500.000, ganti ban 3 juta, ada saja ganti oli, nyalon. Jadi dana tersebut sudah aman, sudah total semuanya. Dan jika rezeki misalnya dapat unitnya PR-nya sedikit, kemudian pemesan bisa nawar langsung misalnya ke ownernya, dapat harganya murah misalnya, jelas dananya dari 170 juta pun pastinya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini misalnya pengen unit ABA, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan 1 bulan, saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan pertama Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda waiting list atau booking slot. Tunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Di melihat update list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat story WhatsApp kami. Mohon maaf yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya karena memang kami balasnya bertahap, satu per satu. Sekali lagi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Jangan lupa waiting list atau booking slot, karena yang akan kita kabari di hari buka pesanan itu yang sudah waiting list. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.